Tono dan Tony pulang sekolah bersama-sama. Mereka kepanasan dengan teriknya matahari. Hari ini panas banget ya. Iya nih, padahal kan mataharinya jauh banget, tapi kok masih panas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Pak Heri. Di awal video tadi kita sudah melihat Tono dan Tony kepanasan oleh teriknya matahari ketika pulang sekolah. Padahal jarak matahari ke bumi sangat jauh. Tapi kenapa ya masih panas? Hal ini ada hubungannya dengan kalor. Apa itu kalor? Nah, kita akan mempelajarinya di video kali ini. Pada tahun 1760, ada seorang ilmuwan namanya Joseph Black berasal dari Skotlandia. Ia akhirnya menemukan pengertian tentang kalor dan hubungan antara kalor dengan suhu. Pengertian suhu masih ingat ya anak-anak? Suhu apa kemarin? Suhu didefinisikan sebagai derajat panas dinginnya suatu benda. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan kalor ini merupakan bentuk energi. Kalor merupakan energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Suhu dan kalor merupakan besaran yang berbeda, namun keduanya saling berhubungan. Bagaimana hubungan antara suhu dan kalor? Sudah kita bahas di awal video tadi bahwa suatu benda yang menerima kalor maka akan mengalami kenaikan suhu, dan sebuah benda yang melepaskan kalor maka otomatis suhunya akan ikut menurun atau menjadi lebih dingin. Kalor dilambangkan dengan huruf Q besar, di mana satuannya adalah kalori. Apa itu kalori? Satu kalori didefinisikan sebagai energi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 gram air sebanyak 1 derajat Celcius. Namun perlu diingat bahwa kalori bukanlah satuan SI dari kalor. Satuan SI dari kalor ini adalah joule, di mana 1 kalori sama dengan 4,2 joule, dan 1 joule itu sebanding dengan 0,24 kalori. Nah, kira-kira gimana ya cara menghitung kalor? Baik kalor yang diterima maupun kalor yang dilepaskan oleh suatu benda. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Besar dan kecilnya suatu kalor dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, apa saja faktor tersebut? Faktor yang mempengaruhi adalah massa, kemudian kalor jenis benda, kemudian perubahan suhu. Yang pertama adalah massa. Apa pengaruh massa terhadap perubahan kalor? Nah, di sini massa berbanding lurus atau sebanding dengan perubahan energi kalor. Artinya, semakin besar massa sebuah benda, maka semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk melepaskan atau menerima sebuah kalor. Yang kedua adalah kalor jenis. Apa itu kalor jenis? Kalor jenis merupakan ukuran banyaknya kalor yang dibutuhkan dalam satuan tertentu untuk bisa mengubah suhu benda bermassa tertentu. Kalor jenis berbanding lurus dengan perubahan kalor. Oke, yang ketiga adalah suhu atau perubahan suhu. Seperti yang kita bahas di awal video tadi, bahwa kalor dan suhu ini sangat berhubungan. Yang artinya apa? Semakin besar perubahan suhu, maka perubahan kalornya juga akan semakin besar. Ya. Rumus matematis dari kalor adalah Q sama dengan mc delta T, di mana Q adalah kalor, satuannya adalah joule, kemudian M adalah massa, satuannya adalah kilogram, kemudian C adalah kalor jenis suatu benda, di mana satuannya adalah joule per kilogram derajat Kelvin. Kemudian untuk delta T adalah perubahan suhu yang satuannya adalah Kelvin. Baik, agar lebih jelas kita langsung latihan soal saja ya.
Tentukan kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 2 kg air bersuhu 20 derajat Celcius sehingga menjadi 50 derajat Celcius jika kalor jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Baik, langkah pertamanya kita tuliskan apa saja yang sudah diketahui ya. Yang diketahui pertama adalah massa, kemudian T1, T2, kalor jenis ya. Kemudian yang ditanya adalah Q besar, langsung kita jawab mencari T dulu yang pertama, T2 min T1, maka kita boleh 30 derajat Celcius. Langsung kita masukkan ke rumus QMC delta T. Kita mulai, M-nya adalah 2, dikali C-nya 4200, dan delta T-nya adalah 30. Langsung kita kalikan, maka ketemu Q sebesar 252.000 Joule atau 2502 kilojoule. Oke, demikian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.